Dan insya Allah malam ini sudah malam yang keempat dari bulan Rabiul Awal. Alangkah baiknya kita mengenal ayat-ayat Al-Quran yang merupakan dalil dasar kenapa kita harus mengingat, kenapa kita harus memperhatikan bahkan memanfaatkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah satu bulan yang masih ada beda dengan yang lain. Kenapa? Karena terjadi 3 peristiwa besar. Pertama, kelahiran Nabi. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi. Semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini dalil dasar. Kenapa umat Nabi Muhammad harus ingat dengan nabinya, bahkan bergembira ketika datang bulan kelahirannya? Karena Allah yang menyuruh ya. Allah katakan, Qul bifadlillah, katakan olehmu wahai Muhammad dengan kelebihan karunia yang telah diberikan oleh Allah dan anugerah yang telah dipersembahkan khusus untuk umat Nabi Muhammad oleh Allah. Kemudian Allah berikan rahmat, maka hendaklah dengan yang demikian itu kamu bergembira, kata Allah. Hendaklah kalian gembira atas anugerah dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus gembira? Ternyata di dalam sekian banyak kitab tafsir, salah satunya kitab tafsir Jami'ul Bayan yang disusun dan dikarang oleh Imam Tobari. Kemudian di dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam yang disusun oleh Imam Qurtubi, bahkan di dalam kitab Anwarut Tanzil juga disebutkan. Siapa yang mengarang kitab Anwarut Tanzil? Imam Baidawi radhiyallahu an. Di dalam ketiga kitab tafsir ini dijelaskan bahwasanya kalimat yang berbunyi bifadlillah ini yang jadi masalah. Kalimat bifadlillah itu ternyata anugerah Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad. Pertama Islam, yang kedua Al-Quran, lalu yang ketiga ilmu. Manusia umat Nabi Muhammad ya, kalau dia memahami 3 perkara ini dan dapat melakukan dengan baik dan benar, otomatis dan dapat dipastikan pasti diangkat Allah derajatnya. Kalimat bifadlillah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad. Pertama Islam, yang kedua Al-Quran, ketiga ilmu. Nah lalu kalimat yang berbunyi wabirahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat itu? Tidak lain tidak bukan adalah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum memiliki nabi dan rasul tetapi tidak sehebat Nabi Muhammad. Makanya rahmat Allah terbesar kepada hambanya yang hidup di akhir zaman adalah memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki Nabi Muhammad. Nah dengan yang demikian itu kata Allah, karena kalian sudah dianugerahi, dikaruniai Islam, Al-Quran dan ilmu, lalu diberikan seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad, cikal bakal dan pimpinan seluruh Nabi dan Rasul, hendaklah kalian bergembira. Bahkan dikatakan di dalam kitab Anwarut Tanzil, wajib kita umat Nabi Muhammad bersyukur
dan bergembira atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Artinya mun kita kada mensyukurinya, bahayanya besar. Tidak mensyukurinya rugi. Bahkan ada orang yang menolak, ya. Kalau sudah menolak, tidak percaya, tidak memperhatikan, hati-hati. Dalil yang menunjukkan tentang hal itu sangat-sangat banyak. Nah, sehingga di kita Kalimantan ini dan sekitar, rata-rata setiap datang bulan Rabiul Awal, di mana-mana penjuru orang mencintai Rasulullah. Bahkan seorang Habib dengan jujur mengatakan keadaan di Kalimantan itu tidak jauh beda di Hadramaut pada saat dulu. Kalau di Martapura zaman-zaman masih kita pertama masuk di Pondok Darussalam, tiap hari, tiap rumah tuh hampir orang melaksanakan peringatan Maulid. Kenapa? Ini dalilnya, ya. Gembira mereka datang menyambutnya kelahiran Nabi, ini luar biasa. Contoh yang sangat nampak, bukti yang sangat nyata, seorang Abu Lahab yang sudah dinyatakan penghuni neraka tetap, bahkan sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Abu Lahab tuh setiap datang malam Senin keluar Pak susu di jari manisnya, coba ya. Setiap datang maghrib Senin sampai maghrib lagi itu sudah keluar air susu di jari manisnya, padahal posisi di dalam neraka, ya. Kenapa sampai dia dapatkan kehormatan? Sekali Abu Lahab pernah senang gembira menyambut kelahiran Rasulullah dengan mengorbankan sejumlah uang memerdekakan budak. Kalau diprediksi zaman sekarang harga budak itu zaman itu kalau dirupiahkan sekarang kisarannya antara 40 sampai 50 juta, Pak. Ya. Satu orang budak kalau kisarannya dinar atau dirham, kalau dirupiahkan sekarang gambarannya sekitar 40 sampai 50 juta satu orang budak. Tapi tergantung budaknya. Nah, Abu Lahab memerdekakan budak karena gembira. Ada orang budak menyampaikan bahwa keponakannya Aminatul Zahra telah melahirkan seorang anak laki-laki. Senang dia dimerdekakannya budak yang menghabarkan itu. Sekali itu aja dia senang, ya. Sepanjang hidupnya Abu Lahab memusuhi Rasulullah, bahkan sampai akhir hayatnya dia memusuhi Rasulullah. Yang paling menyakitkan hati Nabi adalah ketika Rasulullah jodohkan anak beliau yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum dengan anaknya Abu Lahab, ternyata dipisahnya karena paksaan. Diambil Abu Lahab anaknya berdua. Kan dijodohkan oleh Rasulullah, sepakat anaknya Rasulullah yang bernama Ruqayyah dengan Ummi Kulsum dijodohkan dengan anak Abu Lahab. Riwayat menyebutkan sudah nikah, tapi belum berkumpul. Riwayat lain menyebutkan belum sempat nikah. Nah, akhirnya dipisah secara paksa oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena turun ayat yang berbunyi tabbat yada abi lahabil watab. Marah Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab sampai marah? Kenapa Allah sampai turunkan ayat? Karena Abu Lahab berkoar-koar menantang Allah Ta'ala. Rasulullah berbagai macam cara mengajak pamannya ini, karena kan paman, Pak. Marina diujud kadanya lain pangdas anak abah. Kakak oleh Abdullah Abu Lahab, kakak oleh Abdullah Abu Talib, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Haris, itu semua saudara Abdullah, saudara pamannya Nabi, ya. Abu Lahab ini pun paman memang saudara bapak. Jadi kita Banjar tuh Marina diujud. Tapi memusuhinya luar biasa. Rasulullah berbagai macam cara membujuk Abu Lahab supaya mau berislam. Ternyata dia malah menentang. Marah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah katakan, khawatir kalau engkau celaka wahai Abu Lahab.
Jadi jar Abu Lahab nang celaka kada aku pikam nang celaka jagarnya. Kalau seandainya kata Abu Lahab ternyata aku dinyatakan oleh Muhammad nanti masuk neraka oleh Tuhannya, aku kada khawatir ujar Abu Lahab, karena Muhammad itu keponakanku, kada mungkinnya membiarkan aku di neraka. Ini ucapan Abu Lahab, karena merasa dia punya keponakan dan Rasulullah SAW adalah keponakannya, makanya dia tidak terlalu khawatir. Kalau kalian tidak ada hubungan keluarga dengan Muhammad, kalau aku jar Abu Lahab kemanakanku, kada mungkinnya membiarkan aku di neraka. Kalaupun kena Muhammad tega membiarkan aku di dalam neraka, tenang aja jar Abu Lahab, kada usah khawatir, aku banyak bisi harta, aku sogok kena Tuhannya. Itu awalnya penyebab asbabun nuzul kenapa Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabil wa tab. Yang celaka wahai bukannya Muhammad, yang celaka adalah engkau wahai Abu Lahab. Ma agna, tidak akan cukup maluhu wa ma kasab. Ma agna tu kada cukup wahai Abu Lahab kemenak menyogok aku jar Allah Ta'ala. Anhu daripada untuk menyogok aku, maluhu hartanya, wa ma kasab dan seluruh usahanya tidak akan sanggup menyogok aku ujar Allah. Lalu Allah berikan satu penyakit namanya penyakit abuh, akhirnya Abu Lahab betianan. Kayak orang hamil buai Abu Lahab, kenapa? Perutnya bengkak ya. Penyakit abuh, Pak. Kebangatan biri-biri akhirnya naik ke perut, akhirnya perutnya bengkak. Tidak sanggup dia menyembuhkan penyakitnya, bahkan seluruh hartanya dijual untuk berobat, ternyata penyakitnya tidak sembuh. Habis sudah harta Abu Lahab untuk berobat kada sembuh, makanya turun ayat kedua, ma agna, kada cukup wahai Abu Lahab. Jangankan ikam hendak menyogok aku jar Allah Ta'ala, mau obati perut ikam sebuting aja kada cukup harta ikam sudah. Lalu berbagai macam usaha dia lakukan untuk mengobati perutnya, tidak kunjung sembuh, sampai-sampai diriwayatkan anak istrinya mengasingkan diri, meninggalkan dia, bahkan menyuguhkan makanan pun sambil memicik hidung. Kenapa? Baunya luar biasa. Terakhir akhirnya meledak perutnya Abu Lahab. Nah, jadi meninggalnya Abu Lahab itu menderita penyakit perutnya yang luar biasa, sampai-sampai matinya tuh mengenaskan. Bahkan sampai sekarang orang yang berada di dekat komplek di mana kediaman dulu Abu Lahab, tidak ada yang berani mendekat, Pak. Baunya luar biasa sampai sekarang ya. Ini tanda. Namun apa yang dimiliki oleh Abu Lahab, apa yang didapatkan oleh Abu Lahab ketika berada di dalam neraka, setiap datang malam Senin keluar di jari manisnya air susu. Dapat diminumnya setiap Senin, datang minumnya setiap Senin seperti itu. Baru sekalinya gembira. Nah jadi kalau kita kepingin mendapatkan, kepingin memanfaatkan, kepingin memperoleh fadilah, kelebihan manfaat dari bulan Rabiul Awal, cari tiketnya ya. Gembirakan hati kita. Bagaimana cara menggembirakan hati kita untuk Rasulullah? Minimal kalau bisa kita olahkan peringatan. Tapi di rumah namun mampu lah. Di rumah ada kawan ganal-ganalan sedang, ada kawan yang sedang ayo kecil-kecilan, kada kawa jua barang beumpat orang lain dengan cara menyumbang. Keluarkan sebagian harta, manfaatkan bulan Rabiul Awal, gembirakan hati kita menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi dengan mengorbankan sebagian harta. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan mengingat Rasulullah, maka dia nanti bertetangga dengan aku di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Ada orang peringatan di masjid, ayo kada kawa 1 juta menyumbang 2 juta. Kayak itu kalau bu
Masa menyumbang peringatan Maulid 5.000, hapus liur buruk, hapus pulang duitnya. Lah, imbah 17-an wani jang mengeluarkan 5 juta, imbah peringatan Maulid kada kawang gawi di rumah, sayang kalau Pak. Peringatan Maulid yang kita lakukan dimanapun, wabil khusus di rumah, dalam rangka gembira hati kita karena menyambut datangnya kelahiran Nabi, datangnya bulan kelahiran Nabi, bulan hijrah dan wafatnya Nabi, lalu kita lakukan. Begitu kita korbankan harta, ini sudah jadi sarana ulun wani madakan tiket Pak. Pindah tiket masuk surga itu salah satunya, ya. Jangan ragu, jangan. Semakin banyak yang kita korbankan untuk kepentingan Rasulullah, semakin banyak manfaat yang diberikan oleh Allah. Dalilnya adakah? Banyak dalilnya. Pertama, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa nang cinta sesuatu banyak menyebut, dan barang siapa nang cinta dengan Nabi bersamaku jar Nabi di dalam surganya Allah. Ini tiket Pak. Amun hendak sama-sama Nabi di dalam surga, cintai Nabi. Kayak apa cara mencintai Nabi? Buktiakan lawan lisan, buktiakan lawan perbuatan. Bila ada orang peringatan, datangi. Bilanya ada waktu nang senggang, ucapan sholawat. Itu aja. Modalnya kadang kali, kadang perlu bayar banyak-banyak, kadang perlu. Nah. Kita ini tidak pernah Pak ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah mendengar suara Rasulullah, tidak pernah secara langsung. Tetapi dengan kita beriman, maka Nabi katakan orang yang paling kuat keimanannya kepada Allah tidak lain adalah umatku di akhir zaman. Jakanya kita nih melihatlah lawan Rasulullah nih berdapat, Masya Allah. Jangankan lawan Rasulullah, sampai lawan abah guru tuh jakanya saat ini nak kawa dihidupakan lagi sidin. Ya Allah, kawa kita duduk di sidin lawan abah kumpul tuh lah. Kayak pesenangnya pian merasa. Apalagi lawan Rasulullah. Penyelamat seluruh umat dan rahmatan lil alamin tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali momentum yang dapat kita ambil manfaat dalam rangka menjadikan diri kita selamat dunia dan akhirat. Karena dalilnya jelas. Apalagi di dalam surat Taubah 2 ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Masya Allah. Kada cukup waktunya kalau ulun kupas baik. Rasulullah itu datang memang benar-benar kepingin menyelamatkan umat. Berapa banyak cerita tentang hikayat, tentang kesedihan Nabi kalau sudah mendengar umat ya. Pada saat malaikat Jibril menghabarkan bahwasanya neraka jahanam sudah dinyalakan, dan ternyata neraka jahanam disiapkan salah satunya untuk umat Nabi Muhammad, 3 hari 3 malam Rasulullah pingsan Pak. Berminggu-minggu Rasulullah rasanya tidak bisa memasukkan makanan di mulutnya. Menelan air tidak sanggup Rasulullah. Kenapa? Karena mendengar ada umat yang nantinya akan masuk neraka jahanam. Takut Rasulullah. Kasihan Rasulullah. Tidak tega Rasulullah melihat umatnya masuk neraka. Bahkan Rasulullah berkata, ya Jibril, katakan kepada Allah kalau bisa aku aja menggantikan sakitnya mereka. Coba Pak. Kitanya kadang-kadang kada tahu lah. Ada orang memperingati macam-macam lah. Apalagi kita mendengar akhir-akhir ini banyak orang yang membid'ah-bid'ahkan peringatan maulid, Masya Allah. Orang kalau sudah menolak maulid, menolak maulud, kafir jadinya. Kenapa? Secara bahasa maulid itu adalah waktu kelahiran Nabi ya. Adapun maulud yang dilahirkan. Ada orang menolak maulud, ada menolak maulid berarti menolak Rasulullah, menolak kelahiran Nabi, keluar dari agama Islam. Ya, jangan diragukan, Pak. Banyak di akhir-akhir ini orang yang macam-macam lah kalimatnya, ya.
Kalau kita mensikapi datangnya bulan Rabiul Awal dalam rangka gembira menyambut kelahiran Nabi itu, karena bulan Rabiul bulan kelahiran Nabi, kita senang, kita gembira melaksanakan perintah Allah. Nah, lalu di dalam acara tersebut jarang kalau orang acara peringatan Maulid berdum atau beremi di situ. Adakah bergantungan baterai? Ada. Adanya ada, panang dibaca selalu kitab maulid yang dibaca Al-Quran. Kemudian silaturahim, orang bersedekah kena makanan terakhir. Bukannya nang berpesta nang kelakuan nang kada-kada pang. Coba kalau mun hendak menangati orang bermaulidan juga tuh tangati nang bedangsa tuh nah. Wani ka menangati, ayo. Nang jingkrak nang berselamat nang betila kayak betilan jangan aja lagi ada wani managor. Orang bermaulidan padahal kan kada boleh. Ya Allah, susah apa orang kalau sudah tidak senang dengan Islam, berbagai macam cara dia mengadu kita supaya kita ini betrok terus. Lanjut peringatan maulid terus kita laksanakan, karena ini membuktikan bahwa kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita mengingat Nabi, sering orang bertanya, apa sih Pak Ustadz yang harus kita lakukan? Ya. Mohon maaf ya. Orang-orang sekelas kita ini rasanya untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah terlalu sulit, Pak. Kenapa? Terlalu banyak penghalang di hati. Bagaimana kita bisa mimpi ketemu Rasulullah baik di dalam tidur apalagi yaqadzatan ketika sadar, ketika terbangun, sementara yang menghalang sangat banyak, hati kita terlalu kotor. Rasulullah pasti akan menemui orang-orang yang bersih, Pak. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan umatnya baik di dalam mimpi atau yaqadzatan, itu tidak bisa diserupai oleh iblis dan setan laknatullah, tidak bisa. Jadi kalau orang mimpi ketemu Rasulullah berarti benar. Cuman ada tandanya lah. Malam tadi jar bermimpi berdapat Rasulullah, pian datangi pada keguringannya, amunnya bawa hancing atau bawa mahong ngeramputinya, nyata sudah ngeramputinya lah. Inya dibekesa malam tadi termimpi berdapat Rasulullah, datangi keguringannya, cium baunya, mun masih bau hancing atau bau hapak bang ngeramputinya, nyata sudah. Rasulullah datang tuh harumnya kada kawa kita kira, baik kada ada harum-haruman di dunia ini ngalih cari tandingan. Ya. Setengah bulan bahkan sebulan masih tercium bau itu. Ya. Jadi kalau ya tadi banyak orang bapadah bertemu dengan Rasulullah, jangan dipermainkan, tidak boleh dimainkan. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak sembarang datang menemui umatnya, kecuali orang-orang yang memang ditentukan dan diinginkan oleh Rasulullah. Kita bertemu dengan orang-orang yang cinta dengan Nabi pun, ulama-ulama besar pun sudah alhamdulillah, karena mereka itu adalah pewaris Nabi, ya, pewaris Nabi. Nah, jadi oleh sebab itu di kesempatan singkat malam ini supaya kita ini gemar, karena kita melihat akhir-akhir ini pinakoler sudah orang memperingati. Nah, sudah artis datang di Jakarta ini mau pompat maarak tikus mati, kan raminya luar biasa ya. Lah. Tapi kalau sudah peringatan maulid malas datang, padahal ketika dia datang ke peringatan maulid apalagi melibatkan diri di dalam pelaksanaannya, wabil khusus yang melaksanakan sendiri di rumahnya, berat kita sudah menjelaskan kelebihan yang didapatkannya. Dia akan dapatkan sesuatu yang nanti akan dirasakan setelahnya. Asalkan ikhlas karena Allah, karena cinta dengan Rasulullah, niscaya dia akan dapatkan manfaat yang luar biasa. Karena yang didatangkan, yang digembirainya tidak lain adalah manusia yang dapat menggembirakan seluruh umat nanti di dalam surga. Nah, di kesempatan ini pula ulun kepingin sampaikan bahwasanya orang-orang yang kepingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan keampunan dosa dari Allah
tidak ada lain kecuali mencintai Rasulullah. Dalilnya jelas, Bu. Nah, ujar Allah di dalam surah Ali Imran, bahkan disebutkan pula di dalam surah-surah yang lain, di antaranya Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan olehmu wahai Muhammad, jika seandainya umatmu itu cinta kepadaku, kata Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika mereka mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah, dia kepingin digolongkan umat yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, tidak ada jalan lain, fattabi'uni, umpati aku jar Nabi. Itu aja, Pak. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad berucap lawan umat, kayak itu nah lah. Muhammad sampaikan lawan umat ikam, bila nyinyam hendak dicintai Allah, ini hendak mencintai Allah, umpati ikam aja wahai Muhammad, tapi sampaikan lawan umat ikam. Lalu Nabi katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kata Nabi. Kalau seandainya kalian kepingin mencintai Allah dan engkau dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, tidak ada jalan lain, fattabi'uni pertama, umpati Nabi. Ikuti jejak langkah Rasulullah, laksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, kalau bisa sempurna semuanya. Bagaimana supaya pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah lalu kita ikuti syariatnya supaya sempurna? Belajar tarekat. Di situ ngarannya tarekat, Pak. Nah, syariat nang dibawa Nabi itu nah. Syariat nang dibawa Nabi, tugas nang dibawa oleh Nabi, perintah Allah nang dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh umat. Nah, cara melakukan seperti Rasulullah, menuruti gawian Rasulullah supaya sempurna seperti kerjaan Rasulullah, ini tarekat, Pak. Nah, jadi kadang mungkin syariat itu bisa mendapatkan, membuahkan hasil hakikat, keyakinan apabila tarekatnya diabaikan. Makanya wajib kita belajar tarekat. Tarekat nang mana? Nang nyaman. Berapa tarekat nang dipercayai, nang diyakini dan diizinkan beredar di negara kita? Lebih dari 120 lebih beredar, tapi yang diizinkan 25, Pak. Yang diakui di negara kita ini cuma 25 tarekat. Salah satunya tarekat Qadiriyah, tarekat Samaniyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Alawiyah. Ini kita pelajari dalam rangka menyempurnakan syariat yang kita kerjakan supaya sama seperti Rasulullah. Contoh, adakah yang berani menyatakan bahwa dia pernah melihat Rasulullah sholat? Ayo, siapa yang berani? Adakah yang wani madakan pernah melihat Rasulullah sembahyang kayak apa sembahyangnya Nabi? Kalau seandainya, kenapa kamu sholat seperti itu? Pernah enggak kamu lihat Rasulullah sholat? Sama enggak sholatmu dengan sholatnya Rasulullah? Berani enggak menyatakan? Ini loh Bapak Ibu, ini perlunya tarekat. Tarekat itu jalan menuju kesempurnaan. Begitu kita melaksanakan tugas kita seperti yang dilaksanakan juga oleh Rasulullah, karena Rasulullah juga hamba, Rasulullah juga manusia, melaksanakan perintah Allah. Kita sebagai umatnya wajib melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang jadi masalah, pelaksanaan yang kita kerjakan ini sama ndak? Itu loh masalahnya. Sebagaimana Rasulullah pernah katakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Ya Ali, shollu kama ra'aitumuni usolli." Ali, kalau kamu sholat harus sama dengan sholat yang kukerjakan. Jangan ada beda, wahai Ali. Ini perintah Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali menuruti sholatnya Nabi. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, tahiyatnya, i'tidalnya, itu harus sama. Apabila tidak sama, khawatir salah. Kalau ternyata salah,
berarti keliru. Kalau keliru khawatir kada diterima, kalau kada diterima rugi. Nah, menjalani sesuatu yang supaya sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, kita berupaya menyempurnakan ibadah yang kita lakukan supaya sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Inilah namanya tarekat, jalan baik. Jadi kayak apakah caranya? Bisi guru nang bujur-bujur berani bertanggung jawab, bukan menjamin, bukan. Kada ada manusia nang wani menjamin manusia lain masuk surga, kada ada. Cuman berani bertanggung jawab. Apa nang diajarkan, nang disampaikan sama seperti yang disampaikan Rasulullah. Kenapa? Karena ada sanad nang menghubungkan. Ini penting, baik. Begitu kita sudah memiliki tarekatnya, jalannya sama seperti yang dikerjakan Rasulullah, yakin bahwa guru yang kita ikuti punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi, terus bersambung sampai kepada Rasulullah, insya Allah aman kita. Kalaupun ternyata keliru dan salah yang kita kerjakan, berarti yang bertanggung jawab guru yang mengajarkan. Dan si guru pun tidak berani mengajarkan asal-asal sampaikan, tidak berani, Pak. Pasti dia harus minta izin dulu dengan gurunya. Ya, tidak berani kita sembarang ijazahkan itu sholat, gerakannya, fi'linya, kaulinya. Harus ada izin, ada mandat, Pak. Nah, begitu kita sudah dapatkan itu, berarti kita sudah punya tarekat. Ya. Syariat kalau sudah disertai dengan tarekat, itu pasti menghasilkan namanya hakikat. Apa itu hakikat? Hasil dari pelaksanaan syariat yang disertai dengan tarekat yang benar, itu hasilnya hakikat. Apa itu hakikat? Keyakinan. Apa keyakinannya? Maksudnya yakin bahwa sholat kita sudah benar, insya Allah diterima oleh Allah. Asalkan pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh orang-orang yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Jelas, Pak? Jelas lah. Nah, kalau urusan ma'rifat jangan terlalu banyak umpat bebender kayak itu aja sudah, kalau terlipat cagarnya. Ini ma'rifat tuh hasil, Pak. Ulun beri gambaran aja, nah sederhana aja lah, sedikit aja ulun beri gambaran supaya paham mana garang nang syariat, mana tarekat, mana hakikat, mana ma'rifat kayak itu. Nah, di dalam sembahyang itu syariatnya yang kita gawe itu nah mulai takbir sampai salam tuh syariat, Pak. Hakikatnya di mana? Tarekatnya nang mana? Menuruti gawian Nabi, sembahyangnya menuruti Nabi kayak itu. Nah, bila sudah sama seperti yang dikerjakan Nabi, tapi dari gurunya, dari pewaris Nabi, ambilnya dari pewaris Nabi siapa? Ya ulama. Lah hanya mengambil lawan guru si Anu, guru ini pewaris Nabi nih, tergolongnya bisi ilmunya, bisi sanatnya sampai ke Rasulullah, lalu diambilnya di situ. Nah, berarti sudah syariat dijalankannya, tarikatnya sudah ada. Begitu inya melaksanakan syariat disertai tarikat yang dicontohkan gurunya, timbul yakin inya, hatinya yakin bahwa sembahyangnya sudah benar, yakinnya sembahyang diterima. Begitu dia laksanakan seksama dengan baik dan benar, hakikatnya sudah benar-benar ada, ma'rifatnya di mana yo? Iya nang hasilnya tuh nah kada wani lagi berbuat dosa, kada wani itu ma'rifat, Pak. Amun orang masih sembahyang tapi masih maksiat, sudah sembahyang tetapi masih melaksanakan perbuatan keji dan munkar, berarti kada dapat ma'rifatnya. Teliti ya, sholatnya tuh masih ada nang keliru. Nah, kenapa Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Allah sudah pastikan orang yang sholatnya sudah benar, dia pasti tidak berani melakukan perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar apapun nama dan bentuknya, itu pasti sholatnya keliru. Situ aja kita menilai, Pak. Nah, kadusah muluk-muluk, kadusah muluk-muluk, kadusah. Situ aja menilai diri kita kayak apa sebaiknya diterima Allah kah kadakah, sampaikah perkara ma'rifat kadakah, kayak itu. Nah, sembahyang aja dulu, kadusah nang lain. Nah, sholat kita kalau diterima oleh Allah
pasti akan menjadikan manusia itu lebih baik ke depan, bukan tambah rusak, bukan. Kalau sholatnya sudah terjaga, sholatnya sudah benar sesuai syariat, tarekat hakikatnya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah membuahkan hasil positif. Baik itu rizkinya, kehidupannya, terutama ibadahnya terutama. Karena sholat ini adalah cikal bakal untuk yang lain. Makanya dikatakan Nabi sholat penentu, Pak. Sholat itu pembeda, menentukan dia umat Nabi Muhammad atau bukan, membedakan mananya umat Nabi Muhammad, mana yang bukan. Bilanya sembahyang umat Nabi Muhammad, bila ada sembahyang lain, selesai. Cuman kalau usah diucapkan, ini lain umat Nabi Muhammadnya tempeleng orang biar lah. Biar aja nak sembahyang, kada sembahyang biar aja, berarti nak kada sembahyang tuhnya sanggup menyandang ajab Allah, itu aja. Lalu kita doakan, ya Allah mudah-mudahan inya mau menggawi. Nah, itu aja Pak. Dan kita pun tidak akan mampu merubah siapapun. Kenapa? Karena hak Allah merubah itu. Paling-paling kita sekadar penyambung lidah menyampaikan seperti yang ulun bacakan. Kitab ini adalah ulama-ulama terdahulu menyimpan, Pak. Jadi ilmu yang tidak pernah putus, yang pahalanya selalu mengalir ke dalam kuburnya. Ini bendanya bendanya Pak. Nasaihul Ibad dan kitab-kitab yang lain adalah bukti bahwa ini akan mengalir ke dalam kubur si pengarang. Pasti sudah itu. Makanya ulama-ulama dulu hampir tidak ada yang tidak mengarang kitab. Kenapa? Supaya ini bisa dimanfaatkan dan terus ilmunya mengalir sampai hari kiamat. Kayak Datuk Kalampayan Sidin nyusun kitab, Abah Guru tulisan Sidin, Al-Imdad tulisan tangan Sidin seorang. Setiap orang mengamalkan membaca berarti ilmunya bermanfaat. Meninggal beliau mengalir terus. Kita Bang, kenapa kita karang sudah? Ayo. Paling-paling mengarang nyambati orang. Mengalir juga dosanya sampai hari kiamat lah. Ya Allah, itu gin kada sadar aja merasa hebat ya tuh, padahal imbah sudah diambil Allah kena hanyar. Ya Allah, hidupkan lagi aku ya Allah, hendak beribadah ya Allah, hendak bersedekah ya Allah, hendak jadi orang soleh ya Allah. Tapi terlambat sudah dalam kubur, sementara masih sehat, koler aja yang diutamakan. Nah, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan manfaat di bulan Rabiul Awal. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena waktunya terbatas, cuman 1 bulan ini. Dekatkanlah hati kita dengan Rasulullah dengan cara-cara yang kita bisa melakukannya. Terakhir, sebagai penutup penyampaian singkat malam ini, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, wabil khusus di bulan Rabiul Awal. Ini akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Beda antara solawat dengan amaliyah yang lain. Kalau saya umpamakan obat ya, umpama obat tuh Bu, tahu obat ke Bu? Obat tuh tujuannya untuk apa? Menyembuhkan. Tapi satu obat ini kira-kira bodrek tuh untuk menyembuhkan apa ya? Sakit kepala kah, sakit batis kah? Sakit kepala itu. Kalau bila orang sakit kepala, pilih aja bila kada bodrek, insa atau panadol atau neuralgin atau apalagi nang lain obat sakit kepala. Amun obat sakit kepala diminum sulfadilamid, napa kabar? Kada nyambung kalau. Nah, kalau obat itu ada aturan. Kalau obat ada resep. Sakitnya ini, obatnya ini. Sama amaliyah zikir yang lain, kalau amaliyah yang lain ada aturan. Tapi kalau sholawat kada ada aturan. Jaka ibarat obat kada ada resep. Pian baca aja, yang penting banyak-banyak, semua datangkan manfaat. Kada ada istilah ria. Pian keluarkan tasbih, tasbih nang ini kalah, tasbih nang bekatek nang bepicik di tangan. Bila pian berzikir selain dari sholawat masih ada riaknya. Bila minta tangguh hilang pahalanya. Tapi bila sholawat pian hendak dikangkalungakan ganal kayak biji pinang sebijinya, ayo situ
Tapi nang dibaca sholawat kada ada hilang pahalanya, tetap satu sholawat kata Rasulullah dan kata Allah 10 pahala. Satu sholawat gugur 10 dosa, satu sholawat Allah angkat 10 derajat. Alhamdulillah. Banyak-banyak udah bersolawat, mudah-mudahan. Jangan tapi banyak berselawar kayak itu aja nah. Banyak bersolawat, jangan banyak berselawar. Insyaallah dengan sholawat yang kita ucapkan Allah tidak jadi turunkan bala, Pak, ya. Banyak sekali manfaat sholawat itu. Salah satunya yang kita khawatirkan tadi di Rabu Mustamir lah, kita khawatir kalau Pak berapa ribu? 320, ada yang 340, ada yang 360 ribu bala. Nah, ini sudah disiapkan Pak balanya nah. Tinggal diturunkan aja lagi. Maka pasti turun itu, ya. Nah, supaya bala itu jangan turun di tempat kita, banyaki baca sholawat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sholawat itu dapat meredam murka Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri selalu kepada Rasulullah. Pada akhirnya mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika shalihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.